melakukan kegiatan FGD bersama kalangan akademisi, kemudian dunia usaha yang diwakili oleh Panah Merah, yang kemudian juga dengan media yang diwakili oleh Panin News. FGD hari ini kita mengundang beberapa stakeholder UKPD terkait bagaimana kita memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekolah untuk kegiatan pertanian. Mengapa demikian? Karena kita melihat potensi sekolah-sekolah bisa melakukan kegiatan urban farming, baik itu pertanian, perikanan, peternakan. Menurut data yang kami miliki, kurang lebih ada 1.000 sampai dengan 2.000 sekolah. Nah, manakala sekolah-sekolah tersebut mampu untuk menghasilkan sayurannya ataupun produk perikanannya, paling tidak bisa menjawab ketergantungan pangan yang ada di kota. Dan kami juga berharap sekolah adalah sebagai sarana edukasi buat adik-adik kita, pelajar-pelajar kita untuk menularkan kembali ke rumahnya masing-masing, sehingga perluasan itu akan terasa lebih cepat. Oleh karenanya kami pemerintah daerah, dalam hal ini kantor wali kota Administrasi Jakarta Timur melalui Sudin KPKP Jakarta Timur berkolaborasi dengan UKPD lainnya, dengan Sudin Pendidikan, kemudian juga dengan pondok pesantren, kemudian juga kami libatkan Sudin LH, lingkungan hidup, dan teman-teman dunia usaha, akademisi, dan media. Berharap kegiatan ini menjadi kegiatan kolaborasi, kegiatan bersama bagaimana kita menjawab ketergantungan pangan yang selama ini hampir mendekati angka 98%. Dengan adanya kegiatan ini, kita juga berharap tumbuh adik-adik kita, generasi penerus, untuk mulai menyenangi kegiatan urban farming yang ada di kota administrasi Jakarta Timur. Jumlah persisnya kami belum dapat, tapi paling nggak setiap wilayah itu memang sudah ada. Ya, sudah ada di 10 kecamatan, ada di 65 kelurahan di Jakarta Timur, itu beberapa sudah ada melakukan kegiatan urban farming. Oleh karenanya kami berharap di tahun-tahun mendatang justru lebih meningkat lagi, dan berharap masing-masing kecamatan ada percontohan, ada pilot project untuk lokasi-lokasi sekolah yang sudah melakukan kegiatan urban farming mulai dari hulu sampai dengan hilirnya, ya, mulai dari budidaya sampai dengan pemasarannya. Jadi ke depan itu kita berharap lahan-lahan yang ada di sekolah bisa menjadi produktif. Yang alasan tidak punya lahan nanti gimana? Tadi kami sempat berdiskusi juga, jadi kami dalam jangka waktu menengah kami siapkan lahan yang ada di KPKP, ya, untuk bagaimana mereka belajar. Ya, kami ada rooftop, kemudian juga ada kebun, ya, kemudian juga ada sarana yang dimiliki oleh Borobudur juga, ya, bisa menjadi pembelajaran, ya. Jadi tidak ada istilah nggak punya lahan, nggak belajar. Jadi kami sedang mempersiapkan lahan untuk mendesain bagaimana lahan-lahan ini ke depannya bisa menjadi tempat pembelajaran buat siswa-siswa sekolah yang tidak memiliki lahan. Iya, terima kasih informasinya. Bagi sekolah yang sudah melakukan, kita tambahkan lagi untuk peningkatan kapasitasnya, ya. Jadi kita tidak mengulangi lagi dari belakang, dari nol. Jadi kita meningkatkan. Misalkan di sana sudah ada budidaya konvensional dengan memanfaatkan lahan, kita tambahkan lagi dengan teknologinya, atau mungkin juga dengan pasca panennya. Jadi kita banyak cara untuk lokasi-lokasi tersebut atau sekolah-sekolah tersebut mengikuti program kita. Jadi yang sudah berkegiatan tetap bisa mengikuti dengan peningkatan teknologi, dengan pendekatan diversifikasi hasil pertaniannya juga bisa kita melakukan seperti itu. Untuk sementara waktu kita memaksimalkan potensi yang ada dulu. Yang pertama adalah minat. Itu yang minat, ya, kemudian dukungan dari sekolah, kemudian lahannya ada apa enggak, ya. Setelah itu nanti secara bergilir gitu, ya, secara bergilir bagaimana masyarakat itu atau sekolah tersebut membutuhkan, misalkan benih, ya, benih mungkin kami bisa berkolaborasi juga dengan Panah Merah, bagaimana kita bisa menyiapkan benih-benih yang dibutuhkan.